Salam Bapak Ibu Saudara para pemirsa. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online Yamari. Mari kita mulai ibadah online Yamari Nasional ke-26 ini dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, Saudari pemirsa dimanapun Bapak Ibu berada, yang kita akan kembali menaikkan pujian bagi Tuhan. Sebelumnya kita akan membacakan ayat firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah di dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah mengaruniakannya kepada kita. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan naikkan sebuah pujian bagi Tuhan yang mengatakan, kalau ku hidup bagimu Tuhan.
Selanjutnya kita akan diberkati dengan kesaksian pujian yang akan dibawakan oleh Bapak Jumhana Karya Sasmita. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom sahabat Yamari, jumpa lagi kita di dalam ibadah Yamari. Saya mengharap bahwa segala sesuatu yang kita jalani selalu kita bisa melalui. Kita tidak terfokus pada masalah, tetapi kita selalu diberi kekuatan untuk melampaui atau melalui masalah ini dengan sukacita, damai sejahtera yang dari Kristus saja. Ada penuh kesesakan, tetapi ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita, merubah kesedihan yang kita alami saat ini, kesunyian, kesepian, kegalauan saat ini menjadi permata indah. Satu buah pujian, orang kaya hari matamu. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Hadi Varianto dari Jakarta. Sebelumnya kita akan naikkan sebuah pujian mengatakan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Tuhan, inilah hidupku, serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, inilah kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi lalu kemuliaan-Mu. Inilah hidup, katakan ku serahkan padamu, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia,
kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Rekan-rekan, Bapak Ibu yang terkasih, yang tergabung di dalam Yamari, sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada. Kita mengucap syukur melalui kesempatan ini kita bisa berhimpun bersama-sama menghampiri Tuhan dan kemudian merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih melalui Yamari Pusat yang telah merancangkan akan acara ini. Dan biarlah apa yang kami lakukan ini menjadi berkat bagi banyak orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Tuhan, kiranya Engkau memimpin dan memberkati akan ibadah kami ini. Dari awal sampai selesai, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama membuka Mazmur nomor 90. Mazmur nomor 90. Demikian firman Tuhan. Tuhan, Engkau tempat perteduhan kami turun-temurun. Setelah sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu, dan berkata, kembalilah, hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, tema renungan kita hari ini ialah mengapa Tuhan mengizinkan kita hidup. Ketika terjadi gempa besar di Nias, saya pernah pergi ke sana beberapa kali memimpin ibadah penghiburan, ibadah penguatan. Dan pada saat gempa melanda Pulau Nias, 1.500 gereja rusak dan 800 gereja rata dengan tanah. Ratusan orang meninggal dunia. Setiap kali kita pergi ke tempat bencana, satu topik yang selalu dibicarakan adalah mati. Kematian. Kenapa dia mati? Sayang, terlalu cepat dia mati. Usaha baru dimulai dia mati. Mati dan mati menjadi topik pembicaraan dalam setiap bencana, setiap tempat yang terjadi. Apakah itu gempa bumi? Apakah itu tanah longsor? Namun kita tidak pernah mendengar orang bertanya kenapa Tuhan izinkan kita hidup. Bapak Ibu saudara sekalian, hidup manusia dapat kita gambarkan dengan 2 kata saja. Siapapun Anda, apapun latar belakang Anda, yaitu keluar masuk. Keluar masuk toko, keluar masuk restoran, keluar masuk hotel, keluar masuk gereja, keluar masuk kamar, keluar masuk rumah, keluar masuk pesawat, keluar masuk bus, keluar masuk. Bapak Ibu sekalian, pernahkah Anda berpikir
Berapa jumlah orang yang keluar dan mereka tidak bisa masuk lagi. Berapa jumlah orang yang masuk tidak bisa keluar lagi. Bahkan mereka pun mau seperti kita keluar masuk sampai saat ini. Bahkan ada sebagian mereka pun mau seperti kita bisa keluar masuk. Namun mereka tidak bersama-sama dengan kita lagi. Mereka kadang-kadang lebih muda dari kita, kadang-kadang lebih sehat dari kita, kadang-kadang lebih kaya dari kita, kadang-kadang lebih punya kedudukan dari kita. Namun mereka sudah lewat. Oleh sebab itu Musa di dalam doa, Tuhan ajarkanlah kepada kami untuk menghitung hari-hari umur hidup kami, supaya kami memperoleh hati yang bijaksana. Dia tidak minta kekayaan, minta jabatan. Karena dia tahu hidup adalah kesempatan. Hidup adalah kasih karunia Tuhan. Hidup adalah amanat yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya. Itu sebabnya kita perlu merenung kembali, kenapa Tuhan Engkau mengizinkan aku hidup. Banyak orang lebih kaya, lebih muda, dan mereka sudah pergi, tetapi Engkau masih mengizinkan aku hidup, keluar masuk sampai hari ini. Nah, ini yang perlu kita renungkan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Alasan yang pertama kenapa Tuhan mengizinkan kita hidup, supaya kita punya kesempatan menikmati hasil karya cipta Tuhan. Kita bisa pandang lihat ke langit, bintang-bintang yang indah. Kita melihat samudera raya, kita melihat gunung-gunung, panorama yang sangat indah. Semua ini adalah karya cipta Tuhan. Hewan-hewan yang melata, ikan-ikan di laut, burung-burung di udara. Semua ini adalah karya cipta Allah yang diberikan kesempatan kepada kita yang hidup untuk menikmatinya. Orang mati tidak bisa. Oleh sebab itu ketika Tuhan izinkan Anda dan saya hidup, itu kesempatan kita untuk menikmati hasil karya cipta Tuhan. Seharusnya kita mengucap syukur, Tuhan terima kasih. Engkau mengizinkan aku hidup, aku bisa menikmati semua ciptaan-Mu. Apa yang aku minum, apa yang aku makan, apa yang aku pakai, apa yang aku lihat, apa yang aku alami, semua kasih karunia-Mu. Bahkan pribadi yang mendampingi kita pun karya cipta Tuhan. Jadi ini yang pertama kenapa Tuhan izinkan kita hidup. Supaya kita punya kesempatan menikmati hasil karya cipta Tuhan. Karena hasil karya cipta Tuhan tidak bisa dinikmati oleh orang yang sudah mati. Yang kedua, kenapa Tuhan izinkan Anda hidup dan saya hidup? Supaya kita punya kesempatan mendengar Injil kasih karunia Allah. Manusia itu manusia yang berdosa. Manusia itu manusia yang sudah dibelenggu oleh dosa. Manusia itu manusia berada dalam murka Allah. Manusia itu manusia yang perhubungan dengan Tuhan hidup itu sudah putus. Namun Tuhan sayang. Demikian Allah mengasihi isi dunia ini, Dia karuniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan boleh hidup yang kekal. Ini Injil kasih karunia Allah. Kalau Anda dan saya putus nyawa, maka kita tidak akan pernah bisa mendengar Injil kasih karunia Allah ini. Oleh sebab itu kita perlu bersyukur. Tuhan izinkan Anda hidup, saya hidup, supaya kita bisa mendengar Injil kasih karunia Allah. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, kenapa Tuhan izinkan kita hidup? Karena supaya kita punya kesempatan menerima Injil kasih karunia Allah ini. Karena Injil kasih karunia Allah ini bukan hanya untuk didengar, tapi untuk diterima, untuk diimani. Bapak Ibu Saudara sekalian, coba kalau misalnya kita mati, kita tidak ada lagi kesempatan untuk menerima Injil kasih karunia Allah. Pada saat kita tidak menerima Injil kasih karunia Allah, maka murka Allah ada di atas diri kita, maka hukuman Allah ada di atas diri kita, dan kita putus hubungan dengan Allah sumber kehidupan, maka kita akan binasa selama-lamanya. Oleh sebab itu kita mengucap syukur. Kenapa Tuhan izinkan kita hidup? Alasan yang ketiga, supaya kita bisa menerima Injil kasih karunia Allah. Nah, 3 hal. 1, kita bisa menikmati karya cipta Tuhan.
Yang kedua, kita mendengar Injil kasih karunia Allah. Yang ketiga, kita menerima Injil kasih karunia Allah. Biasanya hanya sampai di sini, bukan? Tidak. Ada yang keempat. Kenapa Tuhan izinkan Anda dan saya hidup? Supaya kita diberikan kesempatan untuk menyaksikan kasih karunia Tuhan yang kita alami. Bapak Ibu saudara sekalian, kasih karunia Tuhan yang kita alami terlalu besar. Yang pertama, kasih pemeliharaannya. Sejak kapan Tuhan memelihara Anda dan saya? Sejak kita dari dalam rahim ibu kita. Kalau Tuhan tidak memelihara Anda dan saya dari rahim ibu kita, jangankan mau hadir, lahir saja tidak punya kesempatan. Oleh sebab itu kita mengucap syukur. Dia memelihara Anda dan saya sejak dari dalam rahim ibu kita. Dia memelihara kita, menjaga kita, lalu kemudian dengan selamat kita lahir. Setelah kita lahir, dia memelihara kehidupan Anda dan saya. Berapa jumlah orang yang tidak punya kesempatan untuk melewati masa muda, masa tua, masa usia, lansianya. Tetapi kita punya kesempatan melewatinya. Sampai saat ini pun kita masih bernafas. Ini adalah pemeliharaan Tuhan. Mengizinkan Anda dan saya hidup. Kita mengucap syukur. Tapi yang ketiga, yang paling penting kita mengucap syukur bagaimana Ia memberikan keselamatan yang kekal kepada Anda dan saya. Bagaimana Ia melepaskan kita dari belenggu dosa. Bagaimana Ia menghilangkan murka Allah di atas kehidupan kita. Bagaimana Ia memberikan hidup yang kekal kepada Anda dan saya. Tapi jangan lupa, kasih karunia ini bukan hanya untuk Anda dan saya. Kasih karunia ini untuk semua umat manusia. Dia tidak hanya mengatakan aku mengasihi engkau saja, tidak. Dia mengasihi alam semesta, dia mengasihi isi dunia ini. Dia mengasihi saudara-saudaramu, dia mengasihi keluargamu, dia mengasihi papa dan mamamu, dia mengasihi sahabat-sahabatmu, dia mengasihi anak-anak, dia mengasihi pemuda, mengasihi dewasa, mengasihi lansia. Oleh sebab itu, kenapa Tuhan izinkan kita hidup? Supaya kita punya kesempatan untuk membalas kasih karunia Tuhan. Bagaimana kita bisa membalas kasih karunia Tuhan yang demikian berlimpah-limpah? Demikian caranya. Yang pertama, dari mulutku orang mendengar Injil kasih karunia Allah. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita renungkan kembali selama ini. Apa yang mereka dengar dari mulutku? Caci maki, kritik, tertawaan, ejekan, atau mereka mendengar Injil kasih karunia Allah dari mulutku. Yang kedua, bagaimana kita bisa menyaksikan kasih karunia Tuhan? Melalui tingkah lakuku. Mereka melihat kemuliaan Tuhan. Jangan sampai di gereja kita domba, tetapi di masyarakat kita ular berbisa. Biarlah kita mohon pertolongan Tuhan untuk membalas kasih karunia Tuhan. Izinkan kita hidup supaya dilalui kehidupan kita ini orang melihat kemuliaan Tuhan. Ketika Ia melihat kita, mereka mengangguk-anggukkan kepala. Jangan sampai ketika mereka melihat kita, mereka menggeleng-gelengkan kepala. Bapak Ibu saudara sekalian, dalam kehidupan ini ada dua macam manusia. Yang satu macam ketika ia datang, orang tersenyum. Ketika ia pergi, orang menangis. Yang kedua ketika ia datang, orang menangis. Ketika ia pergi, orang tersenyum. Nah, permisi tanya, kita mau jadi yang mana? Biarlah kita sungguh-sungguh menyatakan kemuliaan Tuhan sehingga hadirnya kita, mereka tersenyum, perginya kita, mereka menangis. Lalu kemudian di dalam kehidupan kita, mereka mencium bau harum Kristus. Bapak Ibu saudara sekalian, ada 8 saudari yang rajin datang kebaktian di gereja. Mereka selalu datang 8 orang. Mereka datang kebaktian, mereka pulang kebaktian, rajin. Maka yang menyambut jemaat itu salah satu penatua. Pada suatu hari dia tanya kepada wanita ini, gadis-gadis ini. Dia berkata, maafkan dek ya, kalian ini pakai parfum apa?
Mereka bilang, kenapa? Karena kalian datang sangat wangi sekali. Kalian pergi sangat wangi sekali. Harum semerbak datang, harum semerbak pergi. Maka mereka menjawab, maafkan Pak Penatua, kami tidak pakai minyak wangi, kami tidak pakai parfum. Penatua mengatakan, mustahil. Kalau tidak pakai parfum, bagaimana kalian wangi sekali? Maka ini jawabannya. Oh, karena kami 8 orang ini semuanya bekerja di pabrik parfum. Di setiap hari kumpulnya dengan parfum. Oleh sebab itu, wangi-wangian parfum itu melekat di tubuh kami. Bapak Ibu sekalian, bagaimana supaya kita bisa ada wangi Kristus? Kalau sebulan sekali tidak pernah datang kebaktian, ada yang kebaktian 1 tahun cuma 2 kali, Natal dan Paskah. Bapak Ibu sekalian, kita mau supaya harum Kristus nyata dalam kehidupan kita. Dekat dengan Tuhan, seperti para gadis ini. Setiap hari bergaul dengan minyak wangi, maka minyak wangi nempel di tubuhnya, sehingga harum Kristus, harum wangi-wangian itu keluar dari kehidupan mereka. Ini yang perlu kita perhatikan. Dan yang terakhir, bagaimana supaya kita bisa membalas kasih karunia Tuhan? Selain di dalam kehidupan kita orang mencium bau harum Kristus, maka di dalam pergaulan kita, di dalam pertemanan kita, dalam pelayanan kita, mereka mendengar kasih Tuhan dan mereka mengalami kasih Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, saya pernah membaca sebuah kesaksian yang sangat berkesan. Seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran yang sangat brilian sekali. Ketika ia menyelesaikan studinya di Fakultas Kedokteran, dia memutuskan untuk pergi menjadi misionari di Afrika. Teman-temannya mendengarkan ini menggeleng-gelengkan kepala. Bahkan ibunya sangat sedih sekali karena ia mau pergi ke Afrika. Padahal kalau dia buka praktek dokter di Amerika, hidupnya bisa mewah. Tapi dia tetap pergi ke Afrika. Lalu setelah sampai di Afrika, bukan di kotanya tetapi di desa yang miskin yang sangat terpencil. Bapak Ibu saudara sekalian, bukan 1 tahun, dia pergi ke sana 20 tahun lamanya. Pada suatu hari dia duduk di gubuknya, memandang jauh ke depan. Kita tidak tahu apa yang dia renungkan. Seorang anak remaja datang kepadanya dan berkata, "Pak dokter, kakek saya mau bertemu dengan dokter." Dokter ini terkejut karena kakeknya inilah kepala desa. Maka dia pergi bersama-sama ke rumah orang tua tersebut. Setelah dia masuk di rumah, di gubuk itu, dialah seorang tua yang terbaring di atas dipan, bukan kasur tetapi jerami-jerami yang kering. Maka ia menghampiri orang tua itu dan orang tua berkata, "Pak dokter, Yesus lahir, saya sudah dengar. Yesus mati untuk orang berdosa, saya sudah dengar. Yesus bangkit dari kematian, saya sudah dengar. Yesus naik ke sorga dan akan datang kembali, saya juga sudah dengar. Tapi saya tidak mau percaya." Namun setelah dokter datang di desa kami yang miskin ini, dari hari pertama, dokter keluar masuk di rumah penduduk yang miskin dan penuh penyakit itu. Dengan senyuman dokter masuk ke rumah itu, dengan senyuman dokter keluar dari rumah itu. Dan senyuman itu tidak pernah berubah selama 20 tahun. Walaupun dokter agak kurus, rambut sudah mulai memutih, tetapi senyuman itu tidak pernah berubah. Oleh sebab itu dokter, aku mau percaya kepada Yesus yang engkau percayai itu. Tolong doakan aku. Maka dokter mendoakan kakek yang sedang sakit ini. Lalu kakek ini menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Lalu kemudian kakek itu berbisik-bisik di telinga dokter dan dia berkata, "Dokter, aku bersyukur karena aku yakin aku masuk surga. Nanti kalau aku sudah pulang ke rumah Bapa di surga, aku akan berdiri di depan pintu surga.
akan menanti dokter kembali ke sorga. Ketika dokter kembali nanti, aku akan menggandeng tangan dokter. Aku akan membawa dokter bertemu dengan Tuhan Yesus dan akan berkata kepada Tuhan Yesus, "Ya Tuhan Yesus, di dalam kehidupan dokter inilah aku mendengar Injil kasih karunia-Mu. Di dalam kehidupan dokter inilah aku melihat kemuliaan-Mu. Di dalam kehidupan dokter inilah aku mencium bau harum Kristus. Dan di dalam kehidupan dokter inilah aku mendengar dan merasakan cinta kasih-Mu." Lalu setelah itu kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa Tuhan izinkan kita hidup? Supaya kita bisa menikmati hasil karya cipta Tuhan. Supaya kita bisa mendengar Injil kasih karunia Tuhan. Supaya kita bisa menerima Injil kasih karunia Tuhan. Tapi juga supaya kita bisa menyaksikan Injil kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pada suatu hari nanti kita pun akan meninggalkan dunia ini. Pada saat kita meninggalkan dunia ini kembali ke rumah Bapa, yakinkah kita ada satu pribadi yang berdiri di pintu sorga, menanti Anda dan saya dan menyambut Anda dan saya dan menggandeng Anda dan saya, kemudian bertemu dengan Tuhan Yesus dan berkata, "Dari Dialah aku mengenal Engkau." Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Peganglah kesempatan ini, karena Tuhan izinkan kita hidup justru untuk menyaksikan Injil kasih karunia Tuhan. Tuhan memberkati. Baru saja kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema "Mengapa Tuhan izinkan kita hidup?" dilayani Bapak Pendeta Hardy Varianto. Beliau menjabat sebagai Ketua Sinode Gereja Pemberita Injil atau GPMRI, Ketua Yayasan Logos Indonesia, dan Gembala Sidang Gereja Pemberita Injil Jalan Kemurnian 5, Jakarta. Kiranya apa yang telah disampaikan memberkati kita semua. Roh Kudus terus memandu kita, memimpin kita, menuntun kita, dan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani hidup dengan baik dan benar, seturut dengan kehendak-Nya. Kita bersyukur masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menjalani hidup di tengah-tengah merebaknya pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung lebih dari 8 bulan. Kita berharap dan berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan bisa kembali kepada kehidupan yang normal. Marilah kita jalani hidup ini dengan bersandar kepada Tuhan, tetap percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Hardy Varianto atas pelayanannya. Terima kasih juga kepada Bapak Jumhana Karya Sasmita atas kesaksian pujian yang indah. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah online Yamari Nasional berikutnya ke-27 tanggal 5 Desember 2020 dengan tema Ketika Tuhan Mendeskripsi Hidup Rutinitas Kita, dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Robi Chandra dari GKI Kayu Putih, Jakarta. Beliau adalah dosen STT Cipanas. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Evangelis Petrus Tadu. Sebelumnya mari kita nyanyikan sebuah lagu Ya Tuhan Tiap Jam. Setiap jamnya Tuhan kita
Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, Bapa kami yang ada di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah memimpin dan memberkati ibadah online Yamari Nasional yang ke-26 ini dari awal hingga akhirnya. Demikian pula kami naikkan syukur atas kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Hardy Faryanto yang memulihkan, menguatkan kami agar kami mengerti maksud Tuhan dengan hidup yang Tuhan berikan saat ini kepada kami, dan biarlah kami juga tetap setia di dalam mengiringi Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Hardy Faryanto, kiranya Tuhan Yesus memberkati hamba-Mu dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan pelayanan setiap waktu. Kami juga bersyukur untuk pujian yang telah dipersembahkan oleh Bapak Jumhana Karya Sasmita dalam ibadah ini, yang menghibur dan menguatkan kami. Dan kiranya Tuhan Yesus juga memberkati anak-Mu dalam hidup, keluarga, demikian juga dalam pelayanan setiap hari. Kami juga dukung doa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang akan melayani dalam ibadah online Yamari Nasional ke-27 Sabtu 5 Desember 2020. Baik WL, singers, pemain musik, juga Bapak Pendeta Robi Chandra dalam seluruh persiapan khotbah, agar nantinya menjadi berkat bagi seluruh pemirsa yang mendengarnya dimanapun berada. Bapa Surgawi, kami berdoa juga bagi seluruh pemirsa ibadah online Yamari Nasional dimanapun mereka berada, mereka yang saat ini sedang bergumul dengan berbagai masalah hidup, baik mereka yang terganggu kesehatan karena terpapar COVID-19, dan juga yang menderita sakit liver, sakit jantung, sakit tekanan darah tinggi dan rendah, sakit tumor, sakit stroke, dan lain-lain. Baik mereka yang terbaring di rumah ataupun juga di rumah sakit. Kami berdoa saat ini kiranya Tuhan Yesus dengan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah itu menjamah dan juga memulihkan mereka, agar mereka boleh kembali sehat dan Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa kami dari pusat sampai daerah, bersama-sama instansi terkait dalam usaha menangani COVID-19. Demikian juga kami berdoa untuk persiapan pemerintah pusat sampai daerah. Demikian juga Bawaslu, KPU, dan keamanan serta partai-partai politik pengusung calon dalam persiapan pemilu kada 9 Desember 2020, baik di 9 provinsi, di 224 kabupaten, dan 37 kota. Tuhan, kuasa-Mu menyertai mereka, melindungi mereka, agar seluruh persiapannya dapat berjalan dengan lancar. Bapa di surga, inilah doa yang kami panjatkan di hadapan hadirat-Mu, dan doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Amin.